warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa IAI Al-Aziz Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 7 akan berdiskusi tentang tawakal dalam menuntut ilmu dengan dosen pengampu Muhammad Hashim Fanirin SPDI MAPD. Selamat menyaksikan. Selamat datang dalam Bincang Pendidikan yang membahas isu-isu seputar pendidikan. Diskusi kali ini kita akan membahas tentang bertawakal dalam menuntut ilmu. Sebelum membahas lebih jauh, perkenalkan nama saya Muhammadul Yamin dan sahabat saya Nur Sabrina Fatimah. Bagaimana menurut saudari Sabrina perihal seorang penuntut ilmu atau pelajar yang sangat risau dalam urusan rezekinya? Dalam hal ini seharusnya seorang penuntut ilmu ini tidak boleh risau untuk urusan rezeki, apalagi sampai hati dan pikirannya itu hanya fokus kepada hal tersebut. Ya, saya sangat setuju dengan saudari Sabrina. Hal ini diperkuat dengan sebuah hadis, barang siapa mendalami agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dan memberi rezekinya dari yang tak disangka-sangka. Saudari Sabrina, apa sih yang dimaksud dengan rezeki itu sendiri? Nah, dalam hal ini biasanya orang salah mengartikan tentang rezeki atau mempersempit bahwa rezeki itu hanya tentang harta dan benda saja. Padahal dalam Islam rezeki itu bukan hanya harta benda. Ada rezeki-rezeki lain, yaitu berupa nikmat-nikmat yang Allah berikan. Contohnya kecerdasan juga termasuk rezeki, terus keluangan waktu itu termasuk salah satu contoh rezeki. Jadi rezeki itu tidak sesempit bahwa hanya harta dan benda saja. Ada rezeki-rezeki lain berupa manfaat-manfaat yang kita terima selain dari harta dan benda. Bagaimana menurut saudara Dulyamin mengenai dampak dari terlalu memikirkan urusan rezeki bagi seorang pelajar terutama atau penuntut ilmu? Ya, sesungguhnya orang yang hatinya penuh diliputi dengan urusan rezeki, baik makanan maupun pakaian, maka kecil kemungkinan ia meraih akhlak yang mulia dan ilmu pengetahuan segala sesuatu sangat kecil sekali. Nah, iya benar. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Dulyamin karena memang untuk urusan akhlak ini berkaitan juga dengan ilmu. Nah, ilmu ini perlu waktu. Jika kita terlalu banyak memikirkan urusan rezeki, maka waktunya akan semakin berkurang untuk kita fokus dalam belajar atau menuntut ilmu. Nah, kenapa berkaitan dengan akhlak? Karena sesungguhnya akhlak ini didapat dari pelajar yang terus-menerus, belajar terus-menerus yang diaplikasikan dalam kehidupan kita sehingga membentuk sebuah akhlak yang baik. Nah, tadi kan saudara Dulyamin sebelum kita membahas tentang akhlak mulia yang tadi juga dibahas kan dalam hadis yang tadi sudah disampaikan oleh saudara Dulyamin. Barang siapa yang memperdalam agama Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, di sini contoh dari arah yang tidak disangka-sangka menurut saudara Dulyamin itu seperti apa? Apakah misalnya tadi contoh makan dari orang yang sedang sibuk misalnya belajar, tiba-tiba tanpa disangka-sangka ada tetangganya atau ada hajatan yang di dekat rumahnya sehingga dia bisa makan tanpa, meskipun mungkin saat itu belum ada uangnya gitu. Nah, itu bagaimana? Apakah seperti itu ataukah ada yang lain menurut saudara Dulyamin? Ya, bisa jadi dari situ, yaitu baik makanan maupun rezeki, yaitu dari donatur atau relawan atau lembaga yang mendonasikan sebagian rezekinya yang lebih untuk para penuntut ilmu. Bagi pelajar atau penuntut ilmu yang sungguh-sungguh fokus belajar dalam mendalami ilmu, bisa jadi mereka ingin menyalurkan sebagian rezekinya yaitu melalui beasiswa. Ya, betul. Jadi beasiswa ini merupakan salah satu bentuk rezeki Allah ya bagi para penuntut ilmu yang berprestasi di bidangnya gitu.
Jadi kalau misalnya seseorang punya prestasi, apa syarat-syarat untuk melampirkan satu beasiswa adalah berprestasi gitu. Misalnya bisa fokus ke dalam Al-Quran, dalam Al-Quran kan banyak beasiswa-beasiswa yang misalnya dalam perguruan tinggi itu adalah menerima dengan mudah menerima bagi siswa yang hafal Al-Quran misalnya. Itu kan juga salah satu bentuk rezeki ya yang tidak disangka-sangka. Iya, bisa jadi. Oh, ya Sab, ini ada sebuah ungkapan. Tinggalkanlah kemewahan. Engkau jangan pergi mencarinya. Dan duduklah engkau, sebab engkau ada yang memberi makan dan pakaian. Jadi dari ungkapan tersebut juga membahas merangkum dari pembahasan sebelumnya bahwa tadi kemewahan itu, ini juga berkaitan ya, tadi kemewahan yang dibahas dalam ungkapan tersebut juga ada sebuah kisah nih, saudara Dulyamin, bahwa ada namanya Syekh Mansur Al-Halaj. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada beliau, ke Syekh Mansur Al-Halaj ini, apakah berikanlah wasiat kepadaku wahai Syekh. Terus kata Syekhnya ini bilang kalau Syekh ini memberikan wasiat, perbaikilah nafsumu dan pergunakanlah untuk membentuk moral, karena jika sebuah nafsu itu ditundukkan, maka dia akan mengikuti kehendak dari si manusianya gitu. Jadi di sini dikatakan bahwa tadi kemewahan itu ternyata berhubungan juga dengan nafsu, ya kan? Karena yang bersifat kemewahan itu sebenarnya datang dari nafsunya manusia sendiri kan, bukan karena kebutuhan, tapi hanya karena keinginan. Sebenarnya memang manusia tidak butuh gitu. Makanya tadi urusan pakaian dan urusan makan sebenarnya sudah Allah atur rezekinya gitu. Nah, berarti dalam poin kita yang tadi kita bahas dari urusan bahwa salah satu bentuk cara bertawakal dalam menuntut ilmu adalah tidak memusingkan atau tidak merisaukan urusan rezeki, karena tadi ya rezeki itu sudah Allah atur gitu, dan di sini kuncinya adalah tidak perlu risau karena urusan rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama bagi para penuntut ilmu. Salah satu ciri tawakal dalam menuntut ilmu yaitu tidak terpengaruh urusan duniawi. Nah, tidak terpengaruh urusan duniawi ini dikatakan bahwa orang yang berakal itu tidak akan gundah atau tidak akan risau memikirkan urusan duniawi. Kenapa orang berakal itu nggak bakal memikirkan urusan duniawi? Karena urusan duniawi ini hanya akan menimbulkan kegundahan dan kesedihan, tidak akan mendapatkan manfaat dari memikirkan urusan duniawi ini. Nah, apalagi karena sebaliknya hal ini tuh akan merusak akal, hati dan pikiran, serta juga merusak amal-amal perbuatan. Nah, karena sesungguhnya amal-amal perbuatan kebaikan, di sini maksudnya amal-amal perbuatan kebaikan ya, maksudnya ini akan dirusak oleh urusan-urusan duniawi. Nah, salah satu contohnya adalah saat urusan-urusan duniawi ini ada yang bisa dicontohkan nggak, saudara Dulyamin? Apa sih urusan duniawi yang bisa menimbulkan kesedihan atau yang bisa menimbulkan pikiran, hati itu tidak akan merusak hal tersebut gitu? Ya, contohnya seperti kita banyak berangan-angan atau berandai-andai jika kita punya mobil gitu. Banyak keangan-angan gitu. Iya, jadinya tidak, karena banyak angan-angan ini jadinya kontraproduktif dengan
yang tadi menuntut ilmu itu adalah sesuatu yang produktif, sedangkan yang tadi urusan duniawi ini bersifat kontraproduktif ya. Nah, terus yang penting juga yang harus diperhatikan, nah untuk yang tadi untuk supaya tidak merusak akal, pikiran dan hati, maka harus diprioritaskan atau diperhatikan adalah urusan-urusan akhirat gitu, karena urusan-urusan akhirat ini yang akan membawa kita menjadi seorang muslim yang produktif, seorang yang punya tujuan gitu. Tujuan kalau misalnya cuman urusan dunia yang sifatnya sementara, misal contoh tadi bermewah-mewahan tadi yang kita bahas, misalnya tadi hanya ingin memiliki mobil tapi nggak punya mobilnya, jadinya kayak jadi misalnya ada tetangga yang punya rumah mewah, mobil, punya segalanya, terus karena si penuntut ilmu ini jadi fokus ke dalam urusan duniawi tadi, jadi belajarnya tidak fokus gitu, tidak tawakal dalam, tidak ada bentuk tawakalnya atau tidak ada bentuk malah merusak amalan kebaikan dan juga merusak pikiran dan hati kita, sehingga jadi kontraproduktif. Nah, silakan saudara Dulyamin, adakah hadis yang menyebutkan tentang hal ini? Oh iya benar, ada sebuah hadis, sesungguhnya di antara dosa-dosa ada dosa yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan dapat merusak amal kebaikan. Maka jangan sampai memasukkan angan-angan atau pikiran yang merusak kehadiran hati dalam sholat, karena batas-batas keprihatinan dan tujuan di atas justru menjadi amal akhirat. Jadi tujuan yang tadi ya, jadi memperkuat yang tadi bahwa akhirat ini haruslah menjadi tujuan utamanya, bukan hanya sekadar dunia gitu. Contoh hal dalam kehidupan para pelajar gitu ya, mungkin katanya bermain game online atau menonton sesuatu drama yang panjang, itu kan sifatnya dunia ya, untuk kayak hiburan gitu. Tapi kalau misalnya terlalu terlena oleh urusan dunia itu, maka waktunya habis, terus ya tadi nggak fokus untuk belajar, dan juga merupakan ini ya, sebuah keharusan bagi seorang penuntut ilmu itu untuk seoptimal mungkin mengurangi kesibukan dalam urusan duniawi ya. Karena banyak orang memilih untuk, karena hal itu banyak orang memilih untuk merantau. Ternyata merantau di sini mungkin ada yang mondok ya, ada yang merantau misalnya kuliahnya ke suatu daerah. Merantau ini berkaitan juga dengan poin yang akan kita bahas selanjutnya, yaitu dalam merantau kita, dalam menuntut ilmu, apalagi merantau, kita harus sabar dalam menanggung kesulitan dan resiko selama dalam perjalanan menuntut ilmu. Nah, hal ini juga sesuai nih dengan saat Nabi Musa alaihi salam merantau untuk menuntut ilmu itu, beliau tidak berpindah-pindah kepada yang selain merantau belajar. Jadi beliau tuh fokus merantau mencari ilmu, itu memang fokus untuk merantau mencari ilmu dan tidak pindah-pindah untuk mencari hal yang lain. Nah, beliau juga tidak mengharapkan sesuatu kecuali untuk mensukseskan ilmu. Nah, di sini harapannya merantau itu ya untuk mensukseskan ilmu tersebut. Nah, beliau juga berkata sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an, selama perjalanan mencari ilmu, di sini dikatakan sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Jadi memang perjalanan menuntut ilmu itu merupakan sesuatu perjalanan yang sangat melelahkan. Artinya yaitu resiko yang harus didapat oleh seseorang mencari ilmu adalah resiko lelah, resiko mungkin bosan, mungkin letih gitu ya. Nah, terus ucapan ini tidak pernah terdengar darinya dalam masalah selain
berpergian mencari ilmu gitu. Jadi masalah seperti tadi, kelelahan dalam mencari ilmu itu diungkapkan oleh Nabi Musa alaihissalam bahwa menuntut ilmu ini juga merupakan hal yang memang sulit gitu. Memang sulit, emang dikatakan tidak mudah, tidak semua orang bisa menempuh ini karena memang tadi ada resikonya gitu. Ya, benar. Hal ini agar dapat disadari bahwa merantau mencari ilmu itu tidak akan pernah lepas dari kesulitan. Karena mencari ilmu itu memang sesuatu yang agung dan lebih agung daripada perang, menurut beberapa ulama. Nah, itu tadi suatu pahala akan suatu pahala itu sesuai juga kan sama tingkat kesulitan dan kesusahannya gitu. Jadi mungkin ya yang tadi kita bahas juga bahwa ya tadi menuntut ilmu itu menurut beberapa para ulama lebih utama daripada perang gitu. Kenapa? Dalam hal ini juga untuk pahala dari menuntut ilmu itu tidak main-main karena tadi resiko atau kesulitan itu seiringan dengan hasil yang akan kita dapat dari kemuliaan tadi. Bagi seorang yang menuntut ilmu maka akan dijamin kemuliaan dan keagungan gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi dibahas tentang kesulitan dan kesusahan dalam menuntut ilmu. Jadi orang yang bersabar dalam menghadapi kesulitan maka akan menemukan kenikmatan ilmu melebihi kenikmatan yang lain. Nah, iya, karena Syekh Muhammad bin Al-Hasan itu berkata, jika bangun malam dapat memecahkan berbagai kesulitan ilmu. Nah, ia juga berkata, di mana anak-anak para raja merasakan kelezatan ini. Maksudnya adalah tidak anak-anak, bahkan anak-anak raja itu tidak akan merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu jika tidak menuntut ilmu gitu. Saking mengibaratkan bahwa kenikmatannya itu lebih loh dari kenikmatan menjadi seorang anak raja. Sebaiknya penuntut ilmu itu jangan sampai melibatkan aktivitasnya pada pekerjaan lain selain terhadap ilmu dan mendalami fikih. Menurut Syekh Muhammad berkata, apa yang telah kami lakukan ini adalah sejak dari buayan hingga liang lahat. Bila meninggalkan ilmu kami sesaat saja, maka dia akan tertinggal sepanjang hidupnya. Nah, menarik sekali ya dari saudara Juliamin ini, yang dimana kata-kata sebaiknya penuntut ilmu itu jangan sampai melalaikan atau melibatkan aktivitas pada pekerjaan lain. Misalnya menuntut ilmu disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, misalnya makan sambil mungkin mendengarkan dosen, mendengarkan di kelas itu sambil makan, sambil karena atau enggak sambil ngerumpi atau sambil bercanda atau berbicara, karena ya memang itu nanti akan ada sesuatu yang hilang gitu, tidak karena kita tidak fokus dalam belajar mempelajarinya. Nah, di sini juga dikatakan ya tadi kata saudara Duriamin bahwa pada terhadap untuk mendalami ilmu fikih, karena ilmu fikih ini adalah ilmu yang dipakai oleh kita sehari-hari gitu ya dalam kehidupan. Nah, terus juga tadi juga dikatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh Syekh Muhammad Hasan ini berkata bahwa ini tuh dilakukan, harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai insan, sebagai manusia dan sebagai seorang yang akan sebagai seorang pelajar itu kita belajarnya dari buayan, dari kita pertama kali dilahirkan sampai di liang lahat, sampai nanti kita dikuburkan gitu. Kenapa seperti itu? Karena ya memang dari sejak bayi kita dituntut untuk terus belajar, di mana dari awalnya kita tidak bisa berbicara, misalnya dari awalnya kita tidak mengenal warna, tidak bisa mengutarakan keinginannya, dan juga sampai saat ini terus berjalan sampai nanti sudah tua pun kita tetap harus dituntut untuk terus belajar, dan sampai
akhirnya maut yang akan memisahkan kita dengan ilmu itu sendiri gitu. Jadi saking utamanya menuntut ilmu, ya itu tadi dikatakan dari buaya sampai yang lahat. Nah ini nih kalau misalnya salah satu yang paling penting lagi yang tadi dibahas oleh saudara Biliamin itu, dia meninggalkan ilmu. Sebentar saja kita meninggalkan ilmu, itu kita akan ketinggalan sepanjang hidup gitu, sepanjang hidup kita. Misalnya kita melihat perbandingan antara dua situasi di mana yang satu itu menempuh suatu pendidikan, misalnya yang satu lagi tidak menempuh suatu pendidikan. Misal di sini dalam kasus ini adalah pendidikan formal. Nah, satu itu misalnya membaca, dalam hal membaca saja. Kalau misalnya dalam umurnya, misal dalam rentan umur 7 tahun sampai sekian itu harusnya sudah bisa membaca, tapi karena tidak menempuh dan tidak melakukan secara mandiri juga untuk menempuh pendidikan untuk bisa membaca, maka ya takkan selamanya tidak bisa membaca. Ada sebuah kisah seorang ulama fikih berbincang-bincang, Syekh Abu Yusuf bersama Syekh Ibrahim. Syekh Abu Yusuf bertanya dalam keadaan sakit menjelang kematiannya. Beliau bertanya kepada Syekh Ibrahim, pertanyaannya, utama mana melempar jumroh dengan naik kendaraan atau berjalan kaki? Syekh Ibrahim tidak bisa menjawab, dan dijawab oleh Syekh Abu Yusuf, yaitu lebih utama melempar jumroh dengan berjalan kaki karena lebih disukai oleh ulama zaman dahulu. Nah, dari kisah yang dipaparkan oleh saudara Biliamin tadi, ini juga berlaku sebaiknya juga pada ahli fikih itu menggunakan seluruh waktunya untuk mengembangkan masalah-masalah fikih. Nah, kenapa sih mengembangkan seluruh waktunya? Kan seorang ahli fikih, nah dia juga mengembangkan masalah-masalah yang ada pada fikih gitu. Atau enggak misalnya seorang ahli pendidikan, berarti yaitu mengembangkan ilmu-ilmunya pada perkara pendidikan. Jadi ahli di bidangnya, sehingga kita sebagai salah satu bentuk tawakal kepada ilmu, bertawakal terhadap ilmu adalah tadi mengembangkan menjadi ahli di bidangnya, atau menjadi solusi bagi sebuah permasalahan-permasalahan di bidang tersebut gitu. Nah, selanjutnya ada juga sebuah kisah, kan tadi sudah disampaikan ya, kisah dari saudara Biliamin. Nah, sekarang ada satu kisah lagi di mana dikatakan seorang pernah bermimpi dengan almarhum Imam Muhammad, lalu bertanya seperti ini, bagaimana keadaan Anda waktu ruh dicabut? Nah, terus ia menjawab, saat itu saya sedang memikirkan masalah budak muktab. Nah, saya tidak merasakan saat ruhku dicabut. Nah, ada yang bercerita bahwa pada akhir usianya Imam Muhammad ini berkata, masalah budak muktab telah membuatku sibuk untuk mempersiapkan pada hari ini. Dia dikatakan karena sikap rendah hatinya. Nah, jadi di sini ternyata suatu permasalahan itu di sini Imam Muhammad ini meninggal dalam keadaan sibuk memikirkan suatu permasalahan gitu. Permasalahan, jadi bukan dalam keadaan yang sia-sia gitu. Dalam pertama di sini perkara ilmu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, kali ini kita sudah berada di penghujung acara diskusi Bincang Pendidikan kali ini. Pembahasan tentang bertawakal dalam menuntut ilmu ini akan dirangkum oleh saudara Biliamin menjadi 4 pembahasan, yaitu kesimpulannya, yakni yang pertama, tidak bingung dalam urusan mencari rezeki. Yang kedua,
tidak terpengaruh urusan duniawi. Yang ketiga, bersabar dalam proses belajar. Dan yang keempat, menggunakan seluruh waktunya untuk ilmu. Nah, itulah 4 yang harus dimiliki sebagai ciri kita bertawakal dalam menuntut ilmu. Sekian bincang pendidikan pada hari ini. Silahkan tinggalkan kritik dan saran yang membangun di kolom komentar ya. Sekian dari kami. Hadza wallahu yar'ana wa yanfa'duna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.